Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Walden setelah sekian lama kita tidak ketemu. Saat ini kita kembali punya kesempatan untuk berjumpa. Saya berdoa Anda semua berada di dalam keadaan yang sangat baik. Dan kawan, di kesempatan perjumpaan kita pada saat ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang sangat memberkati saya khususnya, dan saya percaya juga akan menjadi berkat bagi Anda semuanya. Terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan seperti ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Iya. Kawan, setiap orang yang hidup di dalam dunia ini pasti mereka memiliki tujuan, mereka memiliki target, mereka memiliki impian, mereka memiliki keinginan-keinginan yang dengan gigih mereka akan melakukan berbagai macam cara supaya semua itu dapat tercapai. Tetapi tahukah Anda kawan bahwa ada dua pribadi yang sangat menginginkan Anda, dan keinginan dua pribadi ini saya akan compare. Ternyata dua pribadi ini memiliki keinginan yang berbeda. Dari ayat yang kita baca tadi, pertama di sini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Lalu kemudian ia berkata, dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Itu Tuhan Yesus. Dan juga di dalam ayat yang ke-10 di bagian B dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Lalu kemudian dengan cinta kasihnya, kita yang jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah, dia datang mencari dan menyelamatkan kita. Harga yang sangat mahal yang dia bayar adalah ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah bagaimana kita mengalami penggenapan janjinya di dalam kehidupan kita. Di satu sisi, satu pribadi yang saya sampaikan yang memiliki target tujuan dalam hidupmu adalah Tuhan yang mengasihi engkau. Tetapi di sisi lain ada satu pribadi yang juga punya target, dan dia tidak akan pernah berhenti melakukan apa saja untuk supaya apa yang menjadi tujuannya dalam hidupmu itu tercapai. Siapa dia? Iblis. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu tidak pernah menginvestasikan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Dia tidak pernah memberi sesuatu apapun itu, tetapi dia telah mencuri banyak hal dari kehidupanmu. Dia menghancurkan banyak hal, dan dia menyebabkan kerusakan besar-besaran di dalam kehidupan seseorang. Tuhan datang dengan kasih-Nya. Iblis datang menghancurkan. Ada dua pribadi. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita begitu terlena dengan fokus kepada hal-hal yang sebenarnya kita sudah dilepaskan dari sana. Maksudnya seperti apa, kawan? Maksudnya begini, ada orang-orang yang karena guilty feeling, rasa bersalah kepada kesalahan tertentu, dosa tertentu yang dia kerjakan dalam hidupnya. Lalu kemudian dia berkata, mungkin Tuhan sudah tidak berkenan lagi akan dengan hidup saya. Tuhan sudah bahkan dalam tanda petik membenci saya karena kejatuhan saya, karena dosa saya, karena perbuatan saya dan lain sebagainya. Lalu kemudian orang yang seperti ini biasanya dia menarik diri dari hubungan pribadi dengan Tuhan, dari komunitas, dari gereja atau dari mana saja. Dan sebenarnya tahukah Anda kawan, itu adalah strategi dari pribadi yang kedua yang saya katakan tadi. Iblis yang berusaha mati-matian menjauhkan Anda dari kasih karunia Allah, dari rencana Allah. Dan target dia cuma satu hal, supaya engkau tidak fokus kepada rencana Allah, engkau fokus kepada masalahmu. Dan kemudian pelan-pelan dia akan mengalihkan perhatianmu. Engkau tidak bisa melihat kesempatan peluang yang sangat terbuka lebar dari Tuhan yang mengasihi engkau, yang menanti engkau kembali. Karena fokusmu kepada masa lalu dan kelemahan, kejatuhan, kekurangan, engkau tidak bisa melakukan apapun kawan. Kalau iblis saja tidak pernah menyerah untuk menghancurkan hidupmu, dengarkan satu perkataan yang penting ini. Tuhan juga tidak akan pernah menyerah untuk melakukan hal yang terbaik dalam hidupmu. Seberapa jauh engkau jatuh, seberapa kelam kehidupanmu, seberapa besar dosa yang engkau lakukan, Tuhan tetap mengasihi engkau.
Karena harga untuk mendapatkan engkau telah dia bayar dengan sangat mahal. Darahnya sendiri dia curahkan bagimu. Dia menantikan engkau kembali. Dan dia tidak akan pernah menyerah dengan apapun untuk mendapatkan engkau kembali. Dan saat ini juga dia sedang berbicara sangat lembut di dalam hatimu. Nak, kembalilah kepadaku. Aku punya rencana yang besar dalam hidupmu. Mungkin engkau tidak langsung mengalami hal-hal yang spektakuler terjadi, tetapi engkau bisa mulai dari nol bersama dengan Tuhan. Melangkah lagi, tetapi tidak minus. Kalau pribadi yang kedua iblis, dia akan menghancurkan kehidupanmu, terus menarik engkau mundur ke belakang, hidup tanpa pengharapan, hidup dalam penyesalan dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak pernah berorientasi kepada masa lalu seseorang. Tuhan Yesus berorientasi kepada masa depan, sebab dia menyediakan masa depan yang penuh harapan. Satu saja yang perlu kita lakukan, kawan. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ampuni aku mau mulai lagi bersama dengan Engkau. Itulah tempat berpijak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupanmu. Buka hatimu hanya kepada Tuhan dan jangan kepada yang lain. Maka engkau dan saya, kita akan melihat perubahan yang sangat luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi berkat dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saya Walden, kawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.